tengah hiruk-pikuk kampus, ada satu sudut yang sering terlewat. Tempat seorang mahasiswa duduk diam, menatap kosong ke arah halaman depan. Dari jauh, ia terlihat seperti sedang beristirahat. Tapi sebenarnya, ia sedang melamun, memikirkan sesuatu yang jauh lebih berat daripada tugas kuliah. Di sekelilingnya, teman-teman tertawa, bercanda, membicarakan masa depan. Dia pun ingin tertawa, tapi di kepalanya satu hal terus bergema. Bagaimana aku membayar kuliahku? Kenaikan UKT mungkin hanya data di atas kertas bagi sebagian orang, tetapi bagi mahasiswa seperti dia, itu adalah kecemasan. Itu adalah kemungkinan untuk berhenti. Padahal ia sudah sejauh ini, padahal mimpinya masih panjang. Padahal bangsa ini butuh anak-anak muda seperti dia, yang ingin belajar, berkembang, dan berkontribusi. Kenaikan biaya kuliah terus terjadi dan menurut catatan dari Litbang Kompas, kenaikan gaji orang tua tidak mampu mengimbangi biaya pendidikan tinggi. Informasi Publik UI Amelita Lucia menegaskan pihaknya menetapkan biaya kuliah melalui data yang diberikan para calon mahasiswa. Bagaimana pandangan Bapak mengenai akses pendidikan bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi? Saya pikir sama semua ya, bagi anak-anak atau masyarakat dari latar belakang ekonomi yang kurang ya, yang pas bahkan kurang, mestinya ada beberapa alur yang harus ditempuh. Contoh, mulai dari pendaftaran. Untuk bagi mereka masyarakat yang ekonominya pas bahkan ke bawah itu, harusnya ketika waktunya pendaftaran mereka jalan-jalan dulu, putra-putrinya ditanya mau prodi apa, tujuannya kemana. Jangan buru-buru memutuskan ambil jalur mandiri, karena jalur mandiri itu tahu sendiri, di situ ada uang IP atau uang gedung, UKT-nya pun relatif masih lumayan ya, paling kecil lumayan itu. Bersama 4 adik dan sang ayah, Nur Aini tak kenal lelah mengangkut satu persatu semen dari truk untuk disusun di gudang. Mahasiswi semester 4 Universitas Negeri Makassar ini menjadi buruh pengangkut semen. Di balik senyumnya, ada lelah yang disembunyikan. Di balik langkahnya, ada tekad yang tidak pernah padam. Ia bekerja bukan hanya untuk hidup, tapi untuk memastikan pendidikannya tidak berhenti. Dia ingin tetap kuliah, meskipun harus kerja setiap hari. Karena baginya, pendidikan adalah jalan keluar dari semua keterbatasan. Bagaimana cara kamu membagi antara kuliah dan kerja? Sebenarnya membagi waktu kuliah dengan kerja itu sangat susah, tetapi saya mencoba memaksimalkan waktu saya dengan sesingkat-singkatnya untuk mendapatkan pengalaman. Jadi saya mengambil part-timer ini biar saya menambah relasi di bidang pekerjaan dan bisa kayak, oh gini ternyata bekerja itu sambil kuliah gini. Bayangkan Indonesia di mana tidak ada anak yang berhenti bermimpi karena angka di selembar kertas. Indonesia di mana pendidikan benar-benar menjadi jembatan, bukan tembok. Di mana masa depan ditentukan oleh kerja keras dan semangat, bukan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Negara maju adalah negara yang memberi kesempatan pendidikan bagi semua anak bangsanya. Mimpi anak bangsa tidak boleh dibatasi oleh uang kuliah. Pendidikan bukan hak sebagian orang. Ini adalah hak setiap warga negara. Mari bersuara, mendukung, dan memperjuangkan akses pendidikan yang merata. Saat mimpi tidak ditentukan oleh uang kuliah, barulah kita benar-benar membangun masa depan Indonesia.